Berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang berkunjung kepada orang-orang saleh, barang siapa yang berkunjung kepada para habaib, para kiai, seakan-akan dia berkunjung kepada aku, kata Nabi. Barang siapa yang musafahah, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, mencium tangan para guru-guru agama, seakan-akan dia mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ada satu cerita yang berkaitan dengan mencium tangan ulama dalam kitab Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yaitu kitab Tajul Arsh. Di situ dijelaskan, diceritakan oleh beliau bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib tinggalnya di hutan, tidurnya di atas pohon. Beliau nggak pernah pakai baju, cuma pakai sarung, saudara-saudara. Setiap hari orang-orang Hindu datang ke beliau, datang ke hutan. Mereka pulang dari hutan, mereka semua masuk Islam, saudara-saudara. Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya yang masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu mendatangi Habib Muhammad. Itu raja bilang, Habib, tolong stop, tolong berhenti. Habib kasih masuk rakyat saya masuk agamanya Habib. Kalau Habib nggak berhenti, besok saya bakal datang ke sini. Saya bawa pasukan gajah yang banyak, bakal saya ratakan ini hutan. Habib Muhammad bilang, silahkan kamu datang, bawa kamu punya pasukan yang banyak. Besoknya itu Raja Hindu bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Akhirnya Habib Muhammad beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah Raja Hindu tersebut. Dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk yang ada di hutan mengalahkan pasukan gajahnya raja yang gagah perkasa. Ini hal yang tidak masuk di akal, saudara-saudara. Masa mungkin nyamuk bisa bisa mengalahkan, bisa menghancurkan pasukan gajah Hindu tersebut? Yang kamu ambil hikmah dari kisah ini apa? Di sini bukan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, bukan besar atau kecilnya kamu punya kekuatan, tetapi kepada siapa kamu berpihak, saudara-saudara. Walaupun kamu kecil, walaupun kamu tidak punya kekuatan, tetapi kalau kamu berpihak kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu kemenangan. Tetapi walaupun kamu besar, walaupun kamu banyak uang, walaupun kamu punya kekuasaan, tetapi kalau kamu berpihak kepada musuh-musuh Allah, maka Allah akan berikan kepada kamu kehancuran. Singkat cerita, ini Raja Hindu datang ke Habib Muhammad. Dia minta ampun, Habib, saya minta ampun, saya minta maaf Habib, saya janji saya nggak bakal larang rakyat saya untuk masuk agamanya Habib. Tapi satu yang saya minta, tolong jangan Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Tiap Jumat itu Raja Hindu datang bawa makanan sama Habib Muhammad. Dia cium tangannya Habib Muhammad, dia pulang. Setiap minggu ini raja kafir, ini Raja Hindu mencium tangannya Habib Muhammad. Padahal ini raja bukan orang mukmin, ini raja bukan muslim, tetapi setiap minggu dia mencium tangannya ulama, setiap minggu dia mencium tangannya orang soleh. Singkat cerita, ketika ini raja wafat, ketika ini raja meninggal dunia, orang Hindu itu kalau wafat dibakar jenazahnya, saudara-saudara. Ketika ini raja dibakar jasadnya, ketika ini raja dibakar jenazahnya, seluruh jasadnya hancur terbakar, semua jasadnya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangannya itu raja yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya itu raja tidak terbakar? Datang keluarga kerajaan ke Habib Muhammad, mereka nanya, Habib, apa yang terjadi? Ini raja dibakar berkali-kali, semuanya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangan yang tidak terbakar. Kata Habib Muhammad, ya, karena dia setiap minggu datang ke sini mencium tangannya saya. Mulut dan tangannya menyentuh aku punya tangan. Sedangkan aku setiap hari yaktotan dalam keadaan terjaga, aku mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Itu Raja Hindu, mulut sama tangannya tidak disentuh oleh api dunia, gara-gara mencium tangannya ulama, mencium tangan orang soleh. Bagaimana dengan kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencium tangan ulama seakan-akan mencium tanganku, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk dengan ulama, duduk dengan para habaib, duduk dengan para kiai, duduk dengan para asatid, di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di pondok pesantren, di masjid-masjid, di musola-musola, engkau duduk bersama ulama, seakan-akan duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia,
kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku.